Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 813 perencanaan. Dubai tertawa dan berkata, kamu sudah menjadi dewa, kapan kamu akan membawa saudara-saudaramu? Aku baru saja mencapai tingkat ke-8. Tang San tidak bisa menahan tawa, kamu adalah perubahan rubah surgawi, tidak mudah untuk mencapai peringkat ke-8. Bagaimana kendali keberuntunganmu sekarang? Dubai berkata, tidak apa-apa, beri kami berkah untuk Pulau Crescent setiap hari atau sesuatu. Kamu tidak melihat cuaca di Pulau Crescent, apakah semuanya normal? Aku memiliki banyak pujian untuk ini. Jadi, bawa aku. Kamu bilang, bisakah aku menerobos ke tingkat 10 di masa depan? Tang San mengangguk dan berkata, itu masih mungkin. Aku dapat membantumu memecahkan masalah kekuatan garis keturunan. Namun, kamu sendiri masih harus berkultivasi dengan keras, dan mata ajaib ungu tidak dapat dipatahkan. Jika kamu ingin meningkatkan ke peringkat ke-10, setidaknya kamu harus mengolah mata setan ungu secara ekstrim. Biarkan kekuatan spiritualmu mencapai kejenuhan terlebih dahulu. Oke, aku hanya akan mendengarkanmu, kata Dubai sambil menyeringai. Zhang Haoxuan berkata, oke, Dubai, jangan menyelah. Tang San, bicarakan rencanamu nanti. Tang San mengangguk dan berkata, Guru, aku akan membangun negara untuk negara tempat kami beremigrasi keluar benua Falan. Jiang Wo, mendengar dua kata ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan segar, dan mata mereka semua terfokus pada Tang San. Wu Bingji berkata dengan sedikit khawatir, apakah akan terlalu mendesak untuk mendirikan sebuah negara? Pulau-pulau itu tersebar dan tidak mudah untuk dikelola. Tang San berkata, aku akan menyelesaikan masalah pulau-pulau yang tersebar. Tujuan membangun negara adalah untuk mengelola imigran dengan lebih baik. Jumlah imigran meningkat sekarang, dan itu akan lebih besar di masa depan. Tanpa sistem manajemen terpadu, sangat kurang baik untuk perkembangannya. Kedepan, jika kita ingin bisa bersaing dengan monster dan roh, masih banyak hal yang harus dilakukan. Unifit Teaching for Children, Unifit Training and Growth, Training System, Economic Development, Crop Bertani, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Pada awal imigrasi, semua orang senang memiliki tempat tinggal, dan tidak ada masalah untuk bekerja sama satu sama lain. Tetapi dengan semua orang dapat bertahan hidup dengan lebih baik, inersia akan mudah muncul, dan bahkan banyak hal ini dan itu terjadi. Meskipun organisasi Redemption Organization dapat menyesuaikan sampai batas tertentu, itu tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah sistem manajemen yang lebih sempurna. Seperti sebuah negara, untuk mengelola orang-orang kita dengan baik, sehingga orang-orang kita dapat lebih meningkatkan ego, jadi untuk menjadi benar-benar kuat di masa depan. Guli berkata, meskipun kita berada di benua Falan, jika negara ini didirikan, apakah akan diserang lagi oleh benua Falan? Tang San mengerti apa yang dia maksud, dan berkata dengan sungguh-sungguh, di atas samudra biru yang tak berujung, aku yakin akan melindungi negara kita. Zhang Haoxuan berkata, kalau begitu kita tidak akan punya masalah. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Tang San berkata, untuk pemerintahan negara, kami membutuhkan guru untuk berkoordinasi. Karena ini adalah sebuah negara, maka kami membutuhkan sistem yang lengkap. Ini bisa menjadi kasar di awal, tetapi tidak ada masalah dengan arah keseluruhan. Zhang Haoxuan berkata, siapa yang akan menjadi pemimpin negara ini? Apakah kamu masih pemilik Mei Cheng? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak baik. Aku pikir kita sementara dapat merujuk ke cara benua Falan, dan juga membentuk parlemen untuk manajemen terpadu. Negara yang awalnya kita bentuk tidak cocok untuk memiliki seorang kaisar. Ini lebih mudah untuk diterima semua orang. Aku, Mei Gongzi, saintes, kamu, dan manajemen senior organisasi Redemption Organization semuanya dapat berpartisipasi dalam dewan ini. Sistemnya bersatu. Secara umum, itu dapat dibagi menjadi dua arah utama, sipil dan militer. Wen memerintah negara untuk mengamankan negara, dan kekuatan militer untuk menjaga perdamaian dunia luar. Setelah berdirinya negara, kita masih perlu memahami keadaan saat ini. Kekuatan klan monster dan klan roh akan tidak bisa bersaing dengan kita setidaknya dalam 100 tahun. Tapi kita manusia juga memiliki kelebihan kita sendiri, yaitu belajar dan kreativitas. Dalam waktu singkat, luar negeri masih menjadi ruang hidup utama kita, dan aku akan mencoba terbaik untuk berjuang untuk ruang hidup yang lebih besar bagi kita manusia.
Dalam hal pemerintahan nasional, kita harus mengandalkan kekuatan asli dari organisasi Redemption Organization. Untuk saat ini, serahkan kepada kami untuk saat ini. Ide umumnya adalah ini. Dubai tidak bisa tidak berkata, Tang San, katamu, suatu hari kita manusia akan dapat memiliki kekuatan untuk bersaing dengan monster dan roh. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, percayalah, hari itu akan datang cepat atau lambat. Sekarang, bukankah fajar sudah muncul? 10 tahun yang lalu, dapatkah kamu membayangkan bahwa kita manusia dapat memiliki tempat tinggal di luar negeri seperti ini? Dubai mengangguk, ya, benar-benar tak terbayangkan. Kamu tidak tahu, ketika kami pertama kali datang ke sini, perasaan kebebasan itu, perasaan tidak perlu mewaspadai segala sesuatu di sekitarmu, benar-benar indah. Tang San berkata, inilah yang kita butuhkan untuk terus bekerja keras sekarang, sehingga lebih banyak manusia dapat merasakan hal ini. Hanya dengan cara ini kita dapat berkembang lebih baik dan memungkinkan ras berkembang biak. Zhang Haoxuan berkata, aku setuju dengan apa yang kamu katakan. Aku akan berkomunikasi dengan organisasi sesegera mungkin. Seharusnya tidak ada terlalu banyak perlawanan. Puncak organisasi Redemption Organization Tang San belum pernah bertemu, tetapi dengan Mei Gongzi menjadi penguasa kota Kerry, tidak ada keraguan bahwa ibu dan anak perempuan mereka memiliki suara terbesar di organisasi Redemption Organization. Dan Zhang Haoxuan sekarang adalah manajer keseluruhan imigran luar negeri. Dengan dukungan bersama mereka, sulit bagi organisasi Redemption Organization untuk menentangnya. Terlebih lagi, berdirinya negara di luar negeri akan menjadi peristiwa penting bagi umat manusia, tidak ada yang lebih membahagiakan dari ini. Redemption Organization tidak memiliki alasan untuk menolak sama sekali. Wu Bingji berkata, kapan negara ini didirikan? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, ketika kita menghubungkan pulau saat ini, waktunya akan tiba. Cheng Zicheng bertanya dengan curiga, bagaimana cara menghubungkannya? Melalui susunan teleportasi. Namun, susunan teleportasi umumnya tidak mudah digunakan, masih agak merepotkan. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan formasi teleportasi, ini metode lain. Biarkan aku menyimannya, kamu akan tahu ketika saatnya tiba. Mei Gongzi yang duduk di sebelahnya tidak bisa menahan senyum, hanya dia yang tahu, sebenarnya Tang San masih tidak tahu bagaimana klan raksasa laut dan klan pohon Haiti akan menghubungkan pulau-pulau itu. Namun yang pasti kedua keluarga ini akan bekerja keras. Tang San berkata, kakak senior Cheng Zi, aku pikir kamu semua telah mencapai puncak peringkat ke-9. Terutama kakak laki-laki tertua, itu seharusnya menjadi puncak peringkat ke-9 untuk beberapa waktu. Apakah kamu siap untuk menerobos? Wu Bingji mengangguk dan berkata, aku akan membuat terobosan, jadi Cheng Zi harus dikumpulkan untuk sementara waktu. Aku telah mengompresi kekuatan garis keturunanku baru-baru ini, dan semakin aku mengompresnya, semakin aku mengerti apa yang kamu inginkan, maksud dengan akumulasi. Sebelum melampaui bencana, semakin banyak akumulasi, semakin jauh jalan di masa depan dapat ditempuh. Sekarang aku tidak bisa lagi menekannya, jadi aku akan mempertimbangkan terobosan. Tang San mengangguk dan tersenyum, berkata, ini yang terbaik. Kemudian kamu bersiap, dan ketika kamu siap, aku akan melindungimu dari malapetaka. Kakak senior Cheng Zi dan kakak senior Guli juga mulai bersiap, sebagai kakak senior berkata, kumpulkan talenta itu adalah hal yang paling penting. Di masa depan, kita setidaknya harus bisa meningkatkan keurutan ke-11. Bakat garis keturunan mereka tidak terlalu kuat, tanpa Tang San, akan sulit untuk menembus ke peringkat ke-10, tetapi bahkan dengan bantuan Tang San, dengan bakat garis keturunan mereka, peringkat ke-11 adalah langit-langit. Tidak ada kesempatan bagi seorang raja. Faktanya, dalam seluruh sejarah umat manusia, Mei Gongzi adalah yang pertama ada di lapisan ke-11. Dan urutan ke-11-nya, pihak manusia belum mengetahuinya. Tang San adalah yang kedua. Zhang Haoxuan bertanya kepada Tang San, apa yang kamu katakan tentang menemukan jalur kultivasi kita sendiri untuk kita manusia? Solen 5 chapter 814 tidur terasa sangat enak. Tang San berkata, aku telah memikirkannya baru-baru ini, dan aku juga mencoba, dan aku sudah menemukan cara. Aku akan mundur untuk jangka waktu baru-baru ini untuk mempelajarinya dengan cermat. Ini adalah prioritas utama dan masa depan kita. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Sekarang situasi umum telah tenang, dia benar-benar ingin memulai dalam hal ini. Tang San memiliki beberapa ide sebelumnya, tetapi bagaimana mempraktikkannya masih membutuhkan eksperimen terus-menerus.
Bagaimanapun, ini untuk menemukan jalur kultivasi yang cocok untuk umat manusia. Setelah bertahun-tahun persepsi manusia di plane ini, ia telah menentukan bahwa Xuan Tiangong tidak cocok untuk manusia di plane ini untuk berlatih. Karena energi spiritual dari plane ini berbeda dengan benua dulu tempat dia dulu berada. Secara relatif, energi berbagai jenis elemen di alam ini jauh lebih kuat daripada benua dulu, tetapi kemurnian energi spiritual saja tidak cukup. Begitu dia dipaksa untuk berlatih Xuan Tiangong, tanpa kendalinya, sangat mudah untuk menjadi gila. Oleh karena itu, Xuan Tiangong tidak selalu mustahil untuk dikultivasi, tetapi kemungkinan masalah selama kultivasi terlalu besar. Selain itu, kultivasi Xuan Tiangong juga melahap garis keturunan lainnya, yang bahkan lebih berbahaya. Oleh karena itu, setelah banyak berpikir, Tang San telah menyimpulkan bahwa Xuan Tiangong tidak cocok untuk kultivasi manusia. Oke, kalau begitu silahkan. Semua orang mengobrol sampai larut, dan berbicara tentang banyak rencana tentang bagaimana mengatur negara setelah pendirian negara. Zhang Haoxuan dan yang lainnya pergi satu demi satu, meninggalkan rumah kayu ke Tang San dan Mei Gongzi. Meskipun mereka belum benar-benar bersama, semua orang sudah lama mengerti bahwa mereka adalah pasangan. Apakah kamu akan tinggal di sini untuk pengasingan? Mei Gongzi bertanya, bersandar ke pelukan Tang San. Tang San mengangguk dan berkata, di lautan biru yang tak berujung, kekuatan iman akan terus memelihara kesadaran spiritualku, dan pemikiranku akan menjadi yang paling jernih, jadi yang paling cocok bagimu untuk bergabung dengan grup di sini. Ikutlah denganku, kesadaranku tumbuh, dan aku bisa memberimu umpan balik melalui pedang Asura. Yah, tapi, aku harus kembali ke kota Keri sesekali, atau pemilik kotaku terlalu tidak bertanggung jawab. Mei Gongzi tidak bisa menahan tawa. Tang San tidak bisa menahan tawa, bukan itu. Tapi jangan terlalu khawatir. Ngomong-ngomong, aku juga akan mengundang Xiao He. Berbicara tentang mengatur negara, mengatur kota. Sebenarnya, organisasi Redemption Organization tidak bagus dalam hal ini. Bagaimanapun, mereka diam-diam bekerja keras untuk melawan. Benar-benar mengelola di masa damai bukanlah kekuatan mereka sama sekali. Dalam hal ini, tidak ada yang lebih kuat dari Raja Iblis Merak di Falan Benua. Mei Gongzi berkata dengan marah, itulah tujuanmu ketika kamu membangkitkan ayahku dengan tubuh manusia. Tang San tidak menghindar dari tujuannya sendiri, mengangguk dan berkata, ya, ini adalah bagian yang sangat penting. Tetapi itu juga alasan mengapa mudah bagi tubuh manusia untuk menerima kesadaran ilahi. Kebangkitan lebih pasti. Mei Gongzi berkata, kalau begitu aku akan kembali besok dan mengambil alih ayahku. Tapi, aku tidak tahu apakah Ibu Baptis akan bersedia. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, bukan apa-apa, ada formasi teleportasi sekarang, dengan basis kultivasi sang putri, jika kamu ingin datang ke Pulau Bulan Sabit, itu masalah beberapa saat. Xiao He adalah master pemerintahan, dengan dia, kerajaan umat manusia probabilitas perkembangan yang mulus jauh lebih tinggi. Kita juga dapat membebaskan tangan kita untuk membuat diri kita lebih kuat dan melindungi kerajaan manusia kita dengan lebih baik. Mei Gongzi menatapnya dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa ketika kita menjadi sangat kuat di masa depan, kita akan meninggalkan dunia ini dan kembali ke plane sebelumnya? Pada saat itu, apa yang harus kita lakukan di sini? Tang San berkata, jangan khawatir, jika kamu benar-benar ingin pergi, aku pasti akan membuat persiapan penuh untuk kita manusia sebelum pergi. Selain itu, setelah kita pergi, bukan tidak mungkin untuk kembali lagi di masa depan. Mei Gongzi mengangguk, oke, ini sudah larut. Ayo istirahat. Saat dia berbicara, dia akan berjuang untuk duduk dari pelukan Tang San. Bagi mereka, meditasi adalah istirahat terbaik dan dapat meningkatkan kultivasi mereka. Tang San memeluknya erat-erat, memejamkan mata, dan berkata, aku tidak ingin bermeditasi hari ini, maukah kamu menemaniku? Mei Gongzi tertegun sejenak, lalu wajahnya yang cantik memerah, dan dia merendahkan suaranya dan berkata, tidak, tidak. Kami belum menikah, kamu. Dia baru saja mengatakan ini, tetapi menemukan bahwa pernapasan Tang San tampaknya menjadi lebih seimbang, bersandar di dinding kayu, dia sudah tertidur. Hanya lengan yang memeluknya masih erat, tidak rileks sama sekali. Mei Gongzi tercengang, apakah dia baru saja tertidur seperti ini? Dia sudah menjadi Feng Hao Doulo tingkat ke-11. Tapi saat berikutnya, dia merasa sedikit kolik di hatinya, terlalu lelah, mungkin dia terlalu lelah. Karena mereka pergi ke istana leluhur bersama, dia pergi untuk tanya jawab dan dia pergi untuk mengatasi malapetaka. Sejak itu, hati sanubarinya tegang.
Kemudian, ketika dia melakukan pembekalan, dia menyambut 9 surga dan 10 bumi kehancuran besar dan kesengsaraan dewa pemusnahan. Dengan kekuatannya sendiri, dia memainkan lebih dari 10 kaisar istana leluhur di telapak tangannya. Pada akhirnya, dia berhasil dalam mengatasi kesengsaraan dan secara resmi menjadi dewa. Setelah itu, dia menemaninya berkultivasi dan tumbuh, dan pada saat yang sama, dia harus mengurus hal-hal di luar negeri. Ada juga tekanan spiritual dan kejutan besar yang ditimbulkan oleh pembantaian suku. Setelah akhirnya kembali dari istana leluhur, dia datang ke Samudra Biru yang tak berujung untuk pertama kalinya, dan membiarkan posisinya sebagai dewa menyatu dengan laut, dan Samudra Biru akan hancur berkeping-keping. Hari ini, menghadapi 6 raja besar lagi, di bawah penganiayaan mereka, dia sekali lagi menunjukkan kekuatan dewa-dewa laut dan meningkatkan kultivasinya ke peringkat ke-11. Dalam proses ini, dia menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaannya, dan dia memberinya perasaan maha kuasa. Tapi apakah dia benar-benar maha kuasa? Bahkan jika dia sudah menjadi dewa, dia masih merasa lelah setiap hari, dan masih merasa lelah setiap hari. Tapi dia selalu mendukung dan mendukung semuanya. Dan semua ini lebih untuk diriku sendiri. Dan sekarang, pada dasarnya semuanya sudah beres, dia lelah, dia sangat lelah. Ini kelelahan spiritual. Backhandnya memeluknya erat, hatinya sakit, ini adalah perasaan tertekan. Membangkitkan kekuatan ruang, menyatukan tubuhnya, diam-diam dipindahkan ke tempat tidur, membiarkannya memeluknya seperti ini, dengan hati-hati menyesuaikan posturnya untuknya, dan membuatnya senyaman mungkin. Dia tidak mencoba melepaskan diri dari pelukannya, karena dia tahu bahwa hanya dengan memegang lengannya dia bisa tidur lebih nyenyak dan istirahat lebih baik. Sama seperti berada di pelukannya, kamu juga bisa merasakan rasa aman terbesar. Pagi. Ketika Tang San bangun dari tidurnya, dia hanya merasakan seluruh tubuhnya hangat, nyaman yang tak terlukiskan. Ada perasaan yang lebih nyaman. Hidung juga dikelilingi oleh aroma samar. Melihat ke bawah, dia melihat rambut hitam panjang seperti air terjun, dia tertegun sejenak, tetapi saat berikutnya, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia dengan lembut memeluknya lagi, membuatnya beristirahat di lengannya lebih nyaman. Tangan satunya melingkari pinggangnya. Pakaian mereka sama seperti kemarin, tetapi mereka ditutupi dengan selimut. Meskipun kehangatan yang dibawa oleh selimut dasar kultivasi mereka sebenarnya tidak ada artinya. Tapi perasaan dua orang di ranjang yang sama masih terlalu memabukkan. Perasaan nyaman yang penuh kehangatan itu membuat Tang San benar-benar santai. Kembali, istrinya kembali. Dia hanya menatapnya seperti ini, menundukkan kepalanya dari waktu ke waktu, mencium rambutnya dengan lembut di sanggul, dan menunggunya bangun secara alami. Dan Mei Gongzi tampaknya tidur luar biasa dalam pelukannya, dan langit di luar berangsur-angsur menjadi cerah, tetapi dia masih tidak berniat untuk bangun. Perasaan seperti ini benar-benar indah. Apa Raja Dewa, apa alam dewa, tampaknya tidak ada apa-apanya di hadapan keindahan seperti itu. Tang San hanya ingin bersama kekasihnya sekarang, hanya menikmati ketenangan ini adalah kehangatan terbaik. Solen 5 chapter 815 1 kelahiran kembali, 2 peremajaan. Tidak sampai 3 kutub di bawah sinar matahari, Mei Gongzi, yang meringkuk di lengan Tang San, bergerak sedikit. Tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya sedikit kaku dan tegang. Dia tidak melihat ke atas atau bergerak. Tang San secara alami mengerti bahwa dia sudah bangun, dan kemudian menyadari bahwa dia bangun dalam pelukannya. Sambil menahan senyum, dia tidak mengeksposnya, dan dia tidak bergerak, seolah-olah dia masih tertidur. Setelah beberapa lama, Mei Gongzi yang terkubur dalam pelukannya diam-diam mengangkat kepalanya dan menatapnya diam-diam. Apa yang dia lihat adalah mata Tang San yang tersenyum. Ups, Mei Gongzi menjerit genit, menundukkan kepalanya dengan tiba-tiba, membenamkan kepalanya di lengannya lagi, dan memutar tubuhnya dengan paksa untuk melepaskan rasa malu saat ini. Tang San buru-buru memeluknya erat-erat, dan berkata dengan tidak percaya, "Oke, sayang, jangan terlalu canggung. Jika kamu memutar lagi, sesuatu akan benar-benar terjadi." Cahaya perak berkedip, dan Tang San merasakan cahaya di lengannya, dan orang di lengannya sudah menjadi Hong Fei Mingming. Suaranya datang dari luar pintu, aku akan kembali ke Carry City dulu, jadi kamu bisa mundur sendiri." Orang dalam pelukannya telah pergi, dan perasaan hampa datang secara spontan, tetapi Tang San tidak bisa menahan tawa. "Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Ini dimasak 2 kali." Mei Gongzi kembali ke kota Carry, Tang San tidak terburu-buru untuk mundur,
keadaan pikirannya saat ini tidak cocok untuk mundur. Sangat jarang untuk bersantai sedikit, jadi aku hanya berjalan keluar dari kamar, berjalan di sekitar Pulau Crescent, dan melihat sekeliling. Kebanyakan orang sibuk dengan pembangunan dan pemeliharaan rumah mereka. Dibandingkan dengan ketika mereka pertama kali berimigrasi, orang-orang di pulau itu dalam keadaan yang jauh lebih baik sekarang. Kebanyakan orang memiliki senyum di wajah mereka tanpa kecemasan dan ketakutan. Ini adalah tempat pertama di mana mereka dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas, tempat pertama di mana mereka dapat merasa hangat. Mereka sangat menghargainya di sini. Pergi jauh-jauh ke pantai, menghadap ke laut biru yang tak berujung. Mata Tang San menunjukkan sedikit keracunan. Laut selalu begitu indah, memandang laut akan selalu membuat orang merasa senang. Manusia harus memiliki masa depan di dunia ini. Sebagai Raja para Dewa, yang harus aku lakukan adalah melindungi keindahan semua ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Pada saat ini, matahari tinggi, dan langit tidak terbatas, seolah-olah luasnya tidak terbatas. Tetapi hanya dia, yang dulunya adalah Raja para Dewa, yang dapat benar-benar memahami bahwa selalu ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan segalanya. Dalam arti tertentu, Tang San merasa dirinya serakah, karena ingin bersama kekasih dan keluarganya selamanya. Kehidupan abadi, yang merupakan harapan yang akan dimiliki kehidupan manapun, dan baginya, tidak terkecuali. Tapi apa itu keabadian dalam arti sebenarnya? Semua nasib ada di tanganmu sendiri. Sebuah rencana dasar untuk masa depan secara bertahap terbentuk di benaknya. Tidak hanya dari Valansing, tetapi juga dari alam Dewa Douluo. Jika kamu ingin benar-benar melindungi keindahan semua ini, maka kamu harus menyingkirkan semua belenggu. Tang San tidak tahu apakah dia bisa berhasil, tetapi dia harus mencoba. Dalam kelahiran kembali ini, selain mencari seorang istri, dia sebenarnya ingin memahami banyak hal yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Dia pikir ini sangat bagus, dan memikirkannya dengan jelas telah membuat keadaan dirinya menjadi jauh lebih baik. Karena dia benar-benar melihat jalan ke depan. Masih banyak kesulitan di jalan ini, tapi setidaknya ada petunjuknya. Duduk langsung di pantai, Tang San mengeluarkan sebuah buku dari cincin penyimpanannya. Itu adalah salah satu hadiah ketika dia dan Mei Gongzi memenangkan kejuaraan di pengadilan klasik ancestral. Hadiah lainnya entah habis, atau digunakan sebagai persiapan untuk kelancaran keberangkatan saat itu. Hanya buku ini yang selalu ada di tangannya. Pada saat itu, ketika Tang San mendapatkan buku ini, dia memiliki beberapa pemikiran di benaknya. Jika manusia ingin memiliki bakatnya sendiri, maka, pertama-tama, mereka harus cocok dengan manusia itu sendiri, dan pada saat yang sama, mereka juga harus kompatibel dengan bidang ini. Hanya ketika keduanya selaras, bakat itu dapat diturunkan. Dan batas bakat ini harus bisa mencapai level kaisar. Tanpa tingkat kultivasi dan kekuatan kaisar, semuanya tidak ada artinya, dan tidak mungkin untuk mendukung masa depan umat manusia. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan wajah Tang San mengungkapkan cahaya dewa yang redup. Dia perlahan membuka buku itu, diam-diam merasakan apa yang dibawa oleh senjata dewa dengan kemampuan aneh ini kepadanya. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam menyerap kekuatan iman dari lautan biru yang tak berujung, dan dia memasuki keadaan mundur di pantai. Kota Keri. Setelah Mei Gongzi kembali, dia melihat sang putri. Ketika dia melihat sang putri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dalam kesan Mei Gongzi, sang putri selalu sangat serius, bahkan tegas. Ketika dia masih muda, dia hampir tidak pernah melihat senyum di wajah sang putri. Kesan yang diberikan sang putri padanya selalu kuno, keras, dan bahkan penuh kebencian pada dirinya sendiri. Baru setelah kesalahpahaman teratasi dan dia menjadi pemilik kota Keri City, sang putri memandangnya dengan tatapan lembut. Setelah dia mengenalinya sebagai ibu baptis, setidaknya dia tidak lagi membenci dirinya sendiri, dan ada perlindungan. Tetapi pada saat itu, ayahnya, Raja Iblis Merak Besar, telah meninggal, dan sang putri tampaknya hanya memiliki satu tubuh yang tersisa, dan dia masih tidak bisa melihat senyum. Tapi hari ini, ketika dia melihat sang putri lagi, hal pertama yang dia lihat adalah rona merah di wajah sang putri. Ya, perona pipi yang sehat, bahkan perona pipi. Dia jelas merasa sedikit lebih cerah, dan seluruh tubuhnya seperti kuncup lembut yang dibasahi oleh hujan dan embun, dia penuh vitalitas. Ada apa denganmu? Mei Gongzi menggosok matanya dan menatapnya lagi untuk memastikan dia tidak mengakui orang yang salah. Sang putri berkata dengan marah, ada apa?
Kamu bahkan tidak memanggil ibumu, bukankah ibu baptis itu bukan ibu? Aku sangat lelah membantumu mengelola kotamu setiap hari. Mei Gongzi buru-buru berkata, ini kerja keras ibu. Sang putri tersenyum dan berkata, ini hampir sama, mengapa wajahmu sedikit merah? Apakah anak itu menggertakmu? Ketika dia mengatakan ini, wajah cantik Mei Gongzi menjadi lebih merah, tetapi dia masih bertanya, wajahmu juga sedikit merah. Ada apa denganmu? Kamu diremajakan. Sang putri memelototinya dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kembalilah, cepat dan gunakan kekuatan penguasa kotamu, dan aku bisa beristirahat. Mei Gongzi segera berkata dengan polos, itu tidak mungkin, aku juga tidak. Ngomong-ngomong, di mana ayah? Sang putri terbatuk, wajahnya yang cantik memerah lagi, dan dia berkata, aku menyuntikkan sumber darah ke dalam dirinya, dan dia mundur untuk menyerapnya. Mei Gongzi tertegun sejenak. Xiao He berkata sebelumnya bahwa dia harus terlebih dahulu mengalami dan menghargai bakat yang dapat dibawa Tang San kepada umat manusia. Mengapa dia memilih asal ras monster merak lagi? Tentu saja sang putri tidak akan memberitahunya, itu dipaksakan oleh dirinya sendiri. Yah, rasanya enak untuk memaksa orang itu. Dalam 10 hari terakhir, dia sepertinya memiliki perasaan yang dia miliki ketika dia baru saja bertemu dengan Raja Iblis Merak Besar dan jatuh cinta padanya. Meskipun dia sekarang adalah Xiao He dan seorang manusia, hati dan ingatannya masih sama seperti dulu. Sang putri telah menerima identitas manusianya, dan cinta telah muncul kembali. Pertama-tama, itu akan mengubahnya kembali menjadi Raja Iblis Merak hebat. Meskipun semuanya harus dilakukan lagi dalam kultivasi, tubuh manusia Xiao He saat ini sebenarnya sangat berbakat, dan sangat baik untuk fusi darahnya. Dengan cara ini, sang putri sangat yakin bahwa dia akan dapat membawanya kembali ke puncak dalam waktu dekat. Mei Gongzi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ayah masih paling akrab dengan atribut ruang. Sang putri berkata, mengapa kamu bersedia untuk kembali, bagaimana situasi di seberang laut? Itu secara alami tahu tentang imigrasi manusia, dan tidak banyak bicara tentangnya. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga banyak bertanya kepada Xiao He, dan jawaban Xiao He sangat sederhana, sekarang dia sudah menjadi manusia. Solen 5 chapter 816 Utusan Istana Leluhur. Mei Gongzi berkata, situasi di sana normal, jadi mari kita terus bermigrasi secara rahasia. Hanya di luar negeri manusia dapat memiliki ruang hidup mereka sendiri, setidaknya mereka tidak perlu diperbudak. Sang putri menghela nafas dan berkata, kamu harus berhati-hati tentang ini, jangan terlalu terlibat, biarkan Tang San yang melakukannya. Lagi pula, di masa depan kamu akan menyerang kaisar. Hanya kamu yang bisa menjadi kaisar iblis merak besar lagi, aku, keluarga dan kota Keri yang bisa benar-benar stabil. Sekarang ayahmu telah kembali, kami akan mencoba yang terbaik untuk menangani urusan kota Keri. Yang terpenting bagimu adalah meningkatkan kultivasimu. Kudengar dari ayahmu bahwa kamu kekurangan pasokan. Dalam waktu singkat, kami telah menjadi Raja Iblis Agung. Tetapi jalan di depan masih sulit, dan kami tidak dapat mengabaikan tindak lanjutnya hanya karena kesuksesan di masa lalu. Secara historis, kami monster Rache dan spirit monster Rache tidak tahu berapa banyak Great Demon King telah muncul, tapi kami benar-benar bisa menjadi kaisar. Namun, ada sangat sedikit dari mereka, yang menunjukkan betapa sulitnya mengambil langkah penting itu. Kamu kecepatan peningkatannya sedikit terlalu cepat, kamu harus mengumpulkan banyak. Nenek moyang Kaisar Iblis Merak pernah berkata bahwa jika kamu ingin menjadi seorang kaisar, itu bukan hanya tentang kultivasi. Cukup, yang paling penting adalah meningkatkan tingkat kesadaran spiritual. Hanya ketika kesadaran spiritual mencapai tingkat itu yang dapat mendorong tubuh untuk menyelesaikan transformasi. Kultivasimu meningkat dengan sangat cepat, jadi kamu juga harus memperhatikan peningkatan kesadaran spiritual. Pengembangan kesadaran spiritual adalah yang paling penting. Hal-hal yang sulit, ayahmu dan aku terjebak pada langkah ini, dan kita tidak akan pernah bisa mencapai ambang itu dalam hidup ini. Baiklah, aku akan bekerja keras. Mei Gongzi setuju, tetapi ada perasaan aneh di hatinya. Apakah sulit untuk meningkatkan kesadaran spiritual? Tapi beberapa hari ini, berada di sisi Tang San, melihatnya memberkati lautan biru yang tak berujung, kesadaran spiritualnya telah mengikuti kultivasinya, tampaknya sangat sederhana. Bahkan sekarang, dia telah kembali, tetapi dia memiliki pedang Dewa Asura. Kekuatan keyakinan yang diserap Tang San juga akan memberinya umpan balik tertentu, sehingga nafas pedang Dewa Asura akan memadatkan kesadarannya sepanjang waktu.
Tampaknya berkultivasi bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga memiliki suami yang baik. Memikirkan hal ini, Mei Gongxi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, bla bla bla, sungguh seorang suami. Dia belum. Kapan kamu menyetujui hubungan di hatimu? Tapi, aku tidur dengannya tadi malam. Kenapa kamu memerah lagi? Xiao Mei, hubunganmu dengan Tang San itu, ibumu secara alami tidak keberatan. Dia adalah dermawanku yang hebat, dia membangkitkan ayahmu, bagiku, tidak ada yang seperti ini. Hal-hal yang lebih penting. Namun, aku masih ingin mengingatkanmu bahwa sebelum kamu menjadi kaisar, kamu tidak dapat mempertimbangkan untuk menikah. Apalagi jika dia adalah manusia, jika kamu menikah dengannya sebelum menjadi kaisar, maka pembekalan kaisarmu tidak peduli apa, tidak bisa lewat. Oh, Bu, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang akan menikah dengannya? Mei Gongxi tersipu dan mencibir. Wang Fei Luo Qingzu tersenyum dan berkata, ibu ada di sini, rasa malumu ada di wajahmu, dan matamu. Kamu telah mengkhianati dirimu sendiri. Namun, ibu mengingatkanmu untuk memperhatikan. Bukan kamu sekarang. Ketika itu di depan umum. Yah, aku tahu. Mei Gongxi berkata dengan malu-malu, menundukkan kepalanya. Kaisar, kapan aku bisa menjadi kaisar? Luangkan waktumu. Mungkin, pada saat itu, dia bahkan akan menjadi seorang kaisar lebih cepat dari dirinya sendiri. Kali ini, dia sudah berada di level ke-11. Kecepatan peningkatannya lebih cepat dari milikku. Mei Gongxi tiba-tiba memiliki perasaan aneh, sejak bertemu Tang San, semuanya tampak berubah, itu berubah menjadi lebih baik. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar, laporkan, Penatua Agung, seseorang dari istana leluhur. Sang putri tertegun sejenak, dan Mei Gongxi saling memandang dan berkata, tolong tunggu sebentar untuk utusan istana leluhur. Ya. Sang putri menatap Mei Gongxi dengan pandangan bertanya, apa yang sedang dilakukan istana leluhur saat ini? Di benua Falan, apakah itu kekaisaran Tianyu atau kekaisaran Richen, kota-kota besar pada dasarnya otonom? Bagaimanapun, sebagian besar kota besar mendapat dukungan dari kaisar di belakang mereka. Setiap tahun, hanya sebagian dari pendapatan yang perlu diserahkan ke pengadilan leluhur untuk mendukung pengadilan leluhur. Secara umum, pengadilan leluhur tidak akan mengganggu situasi kota-kota besar itu sendiri. Oleh karena itu, status kota utama dan penguasa kota dihormati, yaitu dari sini. Pengadilan leluhur tidak akan dengan mudah mengirim utusan ke kota utama kecuali jika itu benar-benar penting. Sama seperti ketika kota Keri ditindas oleh Kaisar Iblis Agung Jingfeng sebelumnya, itu adalah kasus khusus, dan itu juga karena tidak ada kaisar di kota Keri. Tapi sekarang, Mei Gongxi baru saja diakui oleh pengadilan leluhur dan secara resmi menjadi generasi baru penguasa kota pengadilan leluhur, tetapi pengadilan leluhur tiba-tiba mengirim utusan, tampaknya dengan suatu tujuan. Mei Gongxi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu untuk mengapa mereka ada di sini. Aku akan pergi menemui mereka dan menanyakannya dengan jelas. Setelah menyaksikan kekuatan Dewa Tang San di Laut Biru yang tak berujung, dia benar-benar percaya diri sekarang. Dia sepenuhnya percaya bahwa jika itu berada di Laut Biru yang tak berujung, bahkan jika ada seorang kaisar, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Sang putri mengangguk sedikit dan berkata, oke, ayo pergi. Kamu adalah pemilik kota, jadi sepertinya lebih penting. Jika ada masalah, kita akan membicarakannya nanti. Ini baik. Mei Gongxi merapikan pakaiannya, dan kemudian memerintahkan klan monster merak untuk membawa utusan ke lobi mansion tuan kota untuk menunggu. Dia juga pergi bersamanya. Saat dia berjalan ke lobi, wajah Mei Gongxi menjadi sedingin es. Tak terlihat, dia secara alami memiliki sedikit keagungan. Tidak banyak utusan dari istana leluhur, hanya dua, keduanya adalah Raja Iblis. Napas lembut yang proporsional, jelas merupakan anggota klan Tianhu. Setidaknya sekarang secara nominal, orang yang bertanggung jawab atas istana leluhur masih Kaisar Iblis Besar Tianhu, tidak diragukan lagi, orang ini mewakili Kaisar Iblis Agung Tianhu. Utusan lainnya tinggi dan tinggi, seluruh tubuhnya tampaknya penuh dengan kekuatan ledakan, lengannya tebal dan ramping, dan ada cahaya keemasan samar yang mengalir di permukaan kulitnya. Melihat Mei Gongxi datang, kedua utusan itu berdiri pada saat yang sama dan memberi hormat, saya telah melihat Tuan Mei. Mei Gongxi mengangguk untuk memberi salam dan berkata, dua utusan, silakan duduk. Saat dia berbicara, dia duduk terlebih dahulu. Kedua utusan itu juga duduk secara terpisah, dan menilai dari ekspresi mereka, mereka semua sangat ramah.
Mei Gongxi bertanya, aku ingin tahu perintah apa yang dibawa kedua utusan itu dari istana leluhur kali ini. Utusan suku Tianhu tersenyum dan berkata, kali ini kami di sini atas nama istana leluhur, bukan dengan perintah, tetapi untuk memberitahumu sebuah pesan. Informasi. Mei Gongxi sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang akan dilakukan istana leluhur kali ini. Utusan raksasa lain dari klan Behemoth berkata dengan suara nyaring, Tuan Kota Mei, begitulah adanya. Untuk memberi selamat kepadamu atas pembekalan resmimu sebagai penguasa kota, klan kami, penguasa kota Split Sky City, akan datang untuk memberi selamat secara langsung dan membawa persahabatan klan kita. Kami di sini. Aku datang ke sini terutama untuk membangun jembatan persahabatan antara dua kota kami dan untuk memberitahumu sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakannya, Mei Gongxi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pemisahan kota langit terutama datang ke kota Keri. Kamu harus tahu bahwa klan monster merak dan klan orc raksasa Bimen selalu tidak ada hubungannya. Apalagi, ketika dia sedang melakukan tanya jawab, Kaisar Iblis Besar membelah langit menentangnya. Tuan kota pemisah surga kontemporer bukanlah Kaisar Iblis Besar, tetapi putra Kaisar Iblis Besar, dan dia adalah putra bungsu, tetapi dia dikenal sebagai keberadaan generasi berikutnya dari klan Behemoth. Orang ini dikatakan sebagai puncak kultivasi Raja Iblis Agung, dan kekuatannya sangat kuat. Di masa depan, jika Kaisar Iblis pemisah surgawi jatuh karena usia atau alasan lain, orang ini dapat langsung pergi ke pembekalan Kaisar. Meskipun bukan generasi muda, ia juga merupakan pemimpin mutlak dari faksi Zhuang muda.